Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi secara live pada kesempatan siang ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama kami mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Februari 2022 pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Seperti biasa, pada setiap awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang pada kali ini mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Februari 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Februari 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hasil pemantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2022 terjadi deflasi sebesar 0,20%. Artinya pada bulan Februari 2022 harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu Januari 2022. Dengan nilai deflasi sebesar 0,20% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif tercatat sebesar 0,35%. Kemudian, untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year, atau inflasi yang terjadi selama kurun waktu bulan Maret 2021 hingga Februari 2022, tercatat sebesar 2,26%. Sementara itu untuk Kota Bandar Lampung, pada bulan Februari 2022 ini juga mengalami deflasi yaitu sebesar 0,40%. Dengan tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 1,17%. Dari 90 kota pantauan indeks harga konsumen di Indonesia, sebanyak 36 kota mengalami inflasi dan 54 kota mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan inflasi sebesar 0,65%. Sementara itu deflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar minus 2,08%. Untuk Kota Metro, secara nasional apabila di ranking, ini menduduki peringkat ke-58 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan Februari ini, sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-71 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Februari ini, pada tingkat nasional terjadi deflasi sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,54% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,06%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month dapat dilihat bahwa di bulan ini terjadi deflasi 0,20%. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, tren pada bulan Februari menunjukkan arah yang sama, yaitu harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan harga rata-rata di bulan Januari. Namun pada tahun ini penurunannya lebih tajam hingga menyebabkan terjadinya deflasi. Tren yang terjadi ini dialami hampir 60% kota IHK di Indonesia. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,26%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang
yaitu dari Maret 2021 hingga Februari 2022 dibandingkan dengan kondisi harga pada Februari 2021 sebesar 2,26%. Angka inflasi tahunan bulan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2021 yang lalu yang tercatat sebesar 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa geliat perekonomian mulai membaik dari dampak pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Dari pergerakan angka inflasi pada awal tahun 2022 ini, dapat kita lihat bahwa pergerakan harga secara umum masih dapat terjaga dan dikendalikan dengan baik. Secara umum, hasil pemantauan di lapangan selama bulan Februari 2022 ini diketahui bahwa selain komoditas minyak goreng yang mengalami kelangkaan, ketersediaan barang kebutuhan pokok lainnya masih cukup dan distribusi pasokan barang relatif lancar. Kita berharap di tahun 2022 ini catatan inflasi Kota Metro bisa menjadi lebih baik, di mana terjadi stabilitas harga komoditas di pasar, kemudian adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang selalu terjaga, serta ketersediaan stok komoditas yang cukup, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan pergerakan roda perekonomian masyarakat yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Februari 2021 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Februari 2022 tercatat deflasi 0,20%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 4 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 4 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Pertama kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terlebih dahulu. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya deflasi bulan ini, yaitu dengan andil sebesar minus 0,1929% dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar minus 0,67%. Adapun komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, minyak goreng, daging ayam ras, dan jeruk. Sebaliknya, komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga pada bulan ini antara lain beras, bawang merah, dan rokok. Selanjutnya, kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Pada bulan ini mengalami deflasi sebesar minus 0,38% dan memberikan andil kepada terjadinya deflasi sebesar minus 0,0521. Komoditas dominan yang memberikan andil terhadap penurunan indeks harga pada kelompok ini adalah penurunan harga pada komoditas keramik, semen, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami deflasi di bulan ini namun angkanya tidak terlalu besar adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi di bulan ini yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami kenaikan harga rata-rata secara umum sebesar 0,36% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,0247%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi di kelompok pengeluaran ini adalah parfum, deodoran, krim wajah, dan sejadah. Sekarang kita coba lihat kolom 5 untuk inflasi tahunan terbesar pada bulan ini dicatat oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23%. Adapun komoditas yang menopang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah sabun deterjen, bubuk ataupun cair, kemudian pembersih lantai, dan kulkas atau lemari es. Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di Februari 2022. Komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah telur ayam ras, cabai rawit,
minyak goreng, jeruk, daging ayam ras, cabai merah, cabai hijau, kacang panjang, kelapa, dan keramik. Komoditas telur ayam ras mengalami penurunan yang cukup tajam pada bulan ini hingga 19%. Penyebab penurunan harga telur ayam ras dari sisi penawaran yaitu karena stok yang tersedia cukup banyak di tingkat petani telur. Sementara di sisi lain, pada sisi permintaan, telur ayam ras mulai turun akibat menurunnya permintaan telur untuk bantuan sosial oleh pemerintah. Untuk komoditas cabai rawit dan cabai merah, secara umum penurunan harga terjadi sejak akhir bulan Januari hingga bulan Februari ini. Penurunan harga disebabkan pasokan yang cukup melimpah dari sentra produksi penghasil cabai di Pulau Jawa. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah beras, bawang merah, rokok kretek, ikan lele, rokok kretek filter, kangkung, ikan tongkol, ikan mas, pete, dan mie kering instan. Selanjutnya kita lihat perbandingan inflasi di kota-kota di Pulau Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, ada sebanyak 18 kota yang mengalami deflasi, sementara 6 kota lainnya mengalami inflasi di bulan Februari 2022 ini. Untuk kota metro di Pulau Sumatera menduduki peringkat ke-11 dari 24 kota pantauan, sedangkan kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-17. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dicatat oleh Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan inflasi sebesar 0,43%, sementara deflasi tertinggi dicatat oleh Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung sebesar minus 2,08%. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan Februari 2022 di Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh atau download melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.